Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak agama Hindu terakhir yang menguasai Nusantara, sekaligus kerajaan terbesar yang memerintah saat itu. Pusat kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Pengaruh kerajaan Majapahit di negara Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diadaptasi dari pengaruh sosial budaya berupa Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Indonesia, burung Garuda, memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari sini kita akan mulai membahas mengenai multikulturalisme di salah satu kota di Indonesia, yaitu kota Surakarta. Kota Surakarta terkenal dengan orang-orang yang santun serta ramah kepada siapa saja. Namun suatu ketika pada Mei tahun 1998, kota Surakarta tersulut amarah dengan membakar segala aset yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Mudahnya rakyat Surakarta terprovokasi dengan berita-berita yang melenceng, membuat kota Surakarta seakan menjadi arena bentrok pada waktu itu. Berbagai kejadian yang terjadi seakan sudah sirna. Sekarang antara suku Jawa dengan etnis Tionghoa sudah menjadi suatu pergaulan yang sehat, saling menghargai, toleransi, serta kasih sayang telah timbul. Sesuai dengan ajaran Katolik, kita bisa meneladani Yesus lewat sikap-sikap yang mau menerima siapa saja di hidupnya, mulai dari gelandangan, pemungut cukai, penderita kusta, hingga wanita-wanita dan anak-anak yang terkadang dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Dituliskan dalam kitab Galatia bab 3 ayat 28 berisi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kutipan di dalam Alkitab mengenai multikulturalisme. Segala aspek positif telah timbul antara kedua etnis tersebut, hingga akhirnya muncul ide akulturasi antara dua kebudayaan, dikenal dengan nama Grebeg Sudiro. Konsep awalnya yang berupa akulturasi tersebut tentu menggabungkan beberapa unsur, namun tetap mempertahankan budaya asalnya. Dari perpaduan kata pada judul tersebut, tentu sudah kelihatan kata grebeg berasal dari bahasa Jawa, memiliki arti perkumpulan, sedangkan Sudiro merupakan kependekan dari nama perkampungan Tionghoa di Surakarta, yaitu Sudiro Prajan. Akulturasi budaya juga dapat terlihat dari pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan di dalam event kota Surakarta tersebut. Dari etnis Tionghoa sendiri menampilkan sebuah gunungan yang berisikan kue keranjang yang dibentuk seperti rumah joglo atau pagoda, serta atraksi liong dan barongsai. Sedangkan suku Jawa menampilkan dua gunungan yang bernama Gunungan Jaler yang berisikan bahan pangan yang masih mentah dan Gunungan Estri yang berisikan makanan siap saji. Saiki awake dhewe bakal bahas panganan tradisional khas Solo sing ternyata duweni filosofi sing ana kaitane karo multikulturalisme lho. Saka sejarahe, nek ben lemper kuwi duwe isian kelapa parut sing wis dibumboni utawa disebut serundeng. Amarga nek ben rega daging kuwi larang banget. Ning saiki lemper wis bertransformasi lan duwe isian abon utawa daging cincang. Teksture sing lengket lan rapet kuwi ndadekke filosofi saka panganan iki. Paseduluran kuwi filosofine. Tanpa awake dhewe sadari, filosofi iki duwe gegayutan karo kebinekaan ning Indonesia. Rasane panganan iki yaiku gurih saka ketane sing dicampur karo santen lan asin.
Dinggo nggawe panganan iki bahane ana beras ketan, abon sapi, santen, godhong salam, godhong jeruk purut, gula, lan uyah. Lan dinggo pembungkuse ana godhong gedhang lan tusuk lidi. Kepriye cara ngawene lemper? Kepisan, kumbah nganti resik ketan, banjur dikom ning banyu 4 jam. Sawise dikom, buang banyu sing dinggo lan tiriske. Keloro, ketan sing wis resik banjur didang 15 menit. Ketelu, masak santen, 3 lembar godhong salam, lan 1 lembar godhong jeruk purut. Genine cilik wae. Banjur lebokke gula lan uyah, enteni nganti kemebul utawa mateng. Kepapat, sawise mateng kabeh, campurke santen wau ning ketan sing wis didang. Kelima, ketan sing wis dicampur didang 10 menit. Keenem, saiki iso mulai gawe bentuk lempere nganggo godhong gedhang diisi ketan lan tengahe abon sapi. Aja lali dirapetke nganggo lidi. Kepitu, wis siap disajikke. Tadi kita sudah membahas apa itu lemper. Sekarang kita akan membahas mengenai isian lemper, yaitu abon. Abon merupakan salah satu bahan pangan awetan hewani yang cukup terkenal. Rasanya yang manis dan gurih tentu cocok untuk dijadikan isian makanan. Pembuatan dari abon ini tentu sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Yang pertama, rebus daging ayam atau sapi. Yang kedua, suwir-suwir daging ayam atau sapi yang tadi telah ditiriskan. Yang ketiga, tumis serai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, jinten, jahe, lengkuas, dan asam jawa. Masukkan daging tadi, lalu ditambahkan beberapa bumbu seperti air kaldu, santan, daun salam, daun jeruk, garam, gula merah, dan gula pasir. Yang keempat, jika sudah matang, peras daging yang telah dibumbui tadi hingga kering dan masukkan pada oven. Hal ini bertujuan agar produk abon ini tidak cepat membusuk atau basi. Produk abon bisa dijadikan produk UMKM. Dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa analisis, yaitu SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Rasa yang dimiliki abon tentu relatif stabil dan tidak berubah-ubah. Kualitas produk yang baik, bahan baku yang 100% asli, adanya lisensi dari BPOM. Yang kedua, kelemahan. Masih menggunakan tenaga manual, tenaga kerja yang relatif rendah, serta modal yang terbatas. Yang ketiga, peluang. Digemari oleh konsumen serta para wisatawan. Jangkauannya pun luas, peminatnya pun cukup tinggi. Yang keempat, ancaman. Kualitas bahan baku yang tidak stabil, persaingan industri, harga bahan-bahan yang tidak stabil. Pengaruh sosial budaya dari kerajaan Majapahit juga masih kita rasakan, yaitu alat musik gamelan. Dulu pada zaman pemerintahan Majapahit, gamelan ini tentu sudah populer. Di sini kami akan membahas salah satu alat musik gamelan Jawa Tengah, yaitu kempul. Kempul ini memiliki filosofi yang erat hubungannya dengan pembahasan kita, bersama-sama tidak egois. Ternyata makna filosofi tentang sesuatu yang ada di Solo itu berkaitan sama multikulturalisme ya.